Halo teman-teman, salam kenal. Selamat datang di Irsyah Wahyudi Channel. Terus support channel ini dan pastikan kalian semua klik like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Selamat datang di Irsyah Wahyudi Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi pretest PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu materi New Information and All Information in a Sentence dan anaporik, kataporik, dan exaporik reference. Ini ada di indikator 33 dan 60 ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. New Information and All Information in a Sentence. Ini ada di indikator 33, yaitu disajikan dua kalimat peserta mampu membedakan all and new information dalam kalimat tersebut. Oke, untuk menggunakan all or new information order in a sentence, ini perlu teman-teman semua pahami dulu kata kuncinya dalam menggunakan informasi lama dan baru itu. Yang pertama, if you want to make information clear to your reader, it is often useful to use the following structure. Nah, di sini saya memberikan highlight. Jadi informasi yang sudah diketahui is placed at the beginning. Nah, di sini ada highlight di awal ya, di awal kalimat. Bedanya itu aja. Kalau untuk all information itu adanya di awal kalimat, and new or unknown information itu tempatnya ada di akhir kalimat. Jadi begitu ya, untuk all information adanya di awal kalimat dan new information adanya di akhir kalimat. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang pertama. Population of coexisting closely related but diverging variant of HCV RNA molecules, itu saya kasih highlight kuning. Ini masuk dalam kalimat all information. Are term causes species new information. Ini yang causes species itu adalah new information. Causes species occur in many RNA viruses. Ini yang terakhir tadi kata kuncinya. Kata atau kalimat awal itu all information, kalimat akhir di akhir itu new information. Yang berikutnya contoh yang kedua, di sini itu panjang, saya masih teringat di satu PPG tahun 2021 ini ternyata ada. Antibiotic resistant microorganism have significantly compromised antibiotic treatment. Nah, di sini sudah jelas yang di highlight kuning itu adalah all information ya teman-teman. Yang dikasih highlight biru itu new information. Nanti bisa teman-teman, yang penting sudah mengetahui clue-nya. Kalimat awal, di awal itu yang tadi saya sebutkan di sini. The all information is placed at the beginning of the sentence, and the new information is placed at the end of the sentence. Oke, kita langsung ke bentuk soal latihannya. Ini soal yang pertama, saya hanya memberikan dua soal aja. Di sini, it is currently told that the mass of universe matter is bla 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 in the form of stars. Based on the clause, the new information is. Di sini kita lihat dulu untuk yang ditanyakan sudah jelas new information. Tadi kata kuncinya new information itu ada di akhir kalimat. Apakah lihat di jawabannya the matter? Kalau ini kan the matter of the universe. Nah, apakah ini? Oke, jelas. Kalau ini saya rasa masuknya ke all information. Jadi saya rasa ini kita silang aja. The most of the matter juga sama, ini ada di sini. Kita silang. Apakah in the form
ada di kalimat akhir itu adalah start. Oke, ini juga saya lakukan, dan jawaban yang paling tepat adalah start, yang D ya. Ini kata kuncinya the new information. Oke, next. Yang kedua di sini dari penggalan kalimat yang tadi diberikan contoh, dan ini saat itu keluar ya. A large proportion of resistance in gram-negative bacteria. Nah, ini saya rasa dari awal sini udah masuknya ke all information. Nah, kita yang tanyakan apa? Based on the element of two sentence, the new information is. Yang tanyakan new information lagi. Nah, tadi a large proportion of resistance, sebagian besar resistensi pada bakteria gram negatif can be, dapat dikaitkan. Ya, di sini dapat dikaitkan dengan kaset gen. Nah, resistensinya yang terkandung dalam sistem rekombinasi spesifik lokasi ya, yang disebut integron. Nah, di sini integron. Tapi di sini ada pengecohnya juga sama yang membingungkan kita. Kalau yang di awal ini saya rasa untuk gram negatif bakteria ini udah bukan ya, karena all. Yang ditanyakan kan ini new information. Nah, di sini antara site specific recombination, attribute to resistance, and integron ini pengecohnya ada dua. Antara jawaban yang tepat itu yang pertama, ataukah yang terakhir, ataukah yang ketiga yang D ini. Kalau dilihat dari arti kan di sini bisa dapat dikaitkan ya, dapat can be attribute, dapat dikaitkan dengan apa? Dengan kaset gen resistensi yang terkandung dalam sistem. Nah, untuk objeknya ini yang paling tepat saya rasa adanya yang ini, integran. The integran. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua. Anaporik, kataporik, hexaporik reference. Ini ada di indikator 60, disajikan transaksional dan interpersonal conversation. Peserta mampu mengevaluasi koherensi teks lewat hexaporik reference yang digunakan. Oke, kita mulai dengan anaphoric reference. Kita buat kata kunci yang sudah saya kasih highlight. Anaphoric reference occur when a pronoun, word, or phrase refer to something mentioned earlier in the discourse. Nah, di sini sudah jelas ya di awal. Di sini untuk anaporik kata kuncinya tinggal terjadi saat kata ganti ya, kata ganti atau benda atau pronoun di situ merujuk ke subjek atau objek yang terdapat pada kalimat sebelumnya ini, earlier di sini kalimat sebelumnya. Oke, contohnya yang pertama ada kalimat I went out with Agnia Sunday. She looked pale. Di sini penjelasannya she, di sini she merujuk pada kata Agnia. Ya. Ingat untuk ana jadi terjadi saat kata ganti orang atau benda merujuk ke subjek atau objek yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Jadi di sini she di sini merujuk pada kalimat yang sebelumnya. I went out with Agnia Sunday. She refer to Agnia. Contoh yang kedua, Michael went to the bank. He was in line because it was closed. Nah, di sini he di sini merujuk pada Michael dan it di sini merujuk pada kata the bank. Jadi untuk ana ini kata kuncinya terjadi di awal pada kalimat sebelumnya ya. Kita lanjut ke materi kataporik. Kataporik reference occur when a pronoun, word, or phrase refers to something mentioned later in the discourse. Kalau yang tadi anaporik di kalimat sebelumnya, lain lagi dengan kataporik. Ana di kalimat sebelumnya, kata itu pada kalimat setelahnya
ya, kalimat setelahnya. Jadi untuk kataporik ini terjadi saat kata ganti orang atau benda atau pronoun merujuk ke subjek atau objek yang terdapat pada kalimat setelahnya. Contoh, although I always reject his call, his call, kita belum tahu his di sini siapa. Nah, merujuk pada kalimat setelahnya, Tom still call me every day. Makanya di sini penjelasannya his di sini adalah Tom. Ya. Oke, yang berikutnya, though I always phone her every night. Her, I phone her. I always phone her. Nah, kalimat setelahnya, my mother still complain that I do not keep in touch often enough. Oke, untuk clue yang anaforik itu terjadi pada kalimat sebelumnya, kataforik kalimat setelahnya. Oke, materi yang ketiga yaitu exaphoric reference. Sini an exaphoric reference happen when a pronoun, word, or phrase refer to a noun not mentioned. Ini udah saya kasih tanda not mentioned yang tidak disebutkan ya, within the conversation or writing. An exaphoric reference requires shared knowledge between the people within the conversation or between the writer and the reader. Sini sudah jelas saya rasa untuk exaphoric reference itu terjadi ketika kata ganti atau kata atau frasa merujuk pada kata benda yang tidak disebutkan. Ini masih implisit ya, jadi masih kata benda yang tersirat ya, yang tidak disebutkan. Sebuah exaphoric referensi itu membutuhkan pengetahuan ya, untuk pengetahuan bersama antara orang-orang dalam percakapan atau antara penulis dan pembaca. Di sini untuk penjelasan yang lebih mudah lagi, mungkin antara exaphoric reference tadi yang ana itu kalimat sebelumnya, kata kalimat setelahnya. Kalau yang exaphoric itu terjadi saat sebuah kata atau frase merujuk pada sesuatu di luar wacana yang tidak disebutkan di luar wacana, masih implisit. Biasanya lawan bicara itu sudah mengetahui maksud dari kata atau frasa yang pembicara sebutkan tanpa harus menerangkan terlebih dahulu. Contohnya di sini, they are late again. Nah, they di sini kan lawan bicara tuh udah sama-sama mengetahui, jadi tidak perlu diterangkan. They are late again. Can you believe it? Yang kedua bisa, I told her that she could find it on a map, but you know how she is. Nah, di sini ada she. I told her that she could find it. Nah, she, her, it di sini sudah sama-sama diketahui oleh si pembicara. Makanya yang tersirat, intinya yang tidak disebutkan itu exaphoric reference. Oke, kita coba ke soal. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama, materi anaforik, kataforik dan exaforik. Di sini penjelasan, an anaphoric reference refer to the subject that is introduced bla 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 in the sentence. Untuk anaforik, kata kunci yang pertama tadi ada di awal kalimat. Langsung aja later, next, before, langsung jawaban yang lebih tepatnya anaforik itu earlier in the sentence. Oke, next, berikutnya. A blah 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 reference refer to a subject that is introduced later in the sentence. Kata kuncinya di sini ada later. Untuk later itu apakah anaforik, kataforik, pronoun, or singular? Ini udah jelas, later itu kalimat yang setelah itu adalah kataforik. Oke, kalau anaforik itu di kalimat sebelumnya, kataforik kalimat setelahnya. Oke, berikutnya saya hanya akan berbagi beberapa soal aja, hanya 4 mungkin. Sini ada identify whether the underlined word below is anaphoric or kataphoric or exaphoric. Nah, ini ada kata yang di garis bawah, two countries or activities.
Limanya tadi harus clue pertama, anaporik itu kalimat yang sebelumnya dan kataporik kalimat setelahnya, eksaporik itu yang tersirat ya. On 21st December 1972 the basic. Di sini ada dua negara. Antara dua negara itu, di mana penjelasan dua negara itu ada di kalimat sebelumnya, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Berarti kalimat yang penjelasan di kalimat sebelumnya itu anaporik. Yang kedua, saling kerjasama, berbagi budaya, kegiatan budaya dan komersil. Nah, kegiatan di sini kegiatan apa? Dijelaskan dalam kalimat setelahnya, yaitu pertukaran dalam seni. Nah, berarti kalimat yang two countries itu dijelaskan di sebelumnya anaporik dan activities itu dijelaskan kalimat setelahnya. Berarti di sini jawabannya yang paling tepat itu anaporik and kataporik. Yang A di sini. Oke teman-teman, next saya kasih contoh kalimat yang terakhir di sini dalam bentuk kalimat. Now, well, they had better get here soon, or it will get cold, Grandma complained. Nah, di sini sudah jelas based on the underlined word number one and number two. Ini apakah anaporik and kataporik? Kalau yang awal they di sini apakah dijelaskan di awal ada? Tidak ada. Setelahnya juga tidak ada. Berarti untuk anaporik dan kataporik ini saya rasa ini karena ini jawabannya tidak ada penjelasan yang sudah tersirat. Begitupun dengan yang kedua. Kayaknya jawaban yang lebih tepatnya lagi di sini adalah eksoporik ini kan. Nah, berarti ini juga bukan. Nah, berarti yang ini yaitu eksoporik and eksoporik. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya berikan terkait materi pertama tadi, all information and new information. Yang kedua anaporik, kataporik, and eksaporik. Dan bye-bye, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.